Puji nama Tuhan, kita akan merenungkan hari ini firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ya. Di sana kita akan membaca cerita tentang Cornelius. Siapa sih Cornelius ini? Apa yang bisa kita pelajari dari Cornelius? Cornelius adalah perwira dari Italia. Tentu saja ketika ia menjadi orang Italia, pada saat itu akan sulit bagi Cornelius mencari tempat untuk berjemaat atau bergereja. Namun firman Tuhan di ayat kedua mengatakan bahwa Cornelius adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Artinya ia menabur banyak untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan supaya ia terkenal atau disegani. Cornelius takut akan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal sebenarnya yang penting untuk kita pelajari dari Cornelius. Pertama, Cornelius itu takut akan Tuhan. Itu yang ia utamakan. Ia tidak mencari tempat atau gereja di mana gereja itu menghargai, menghormati ia sehingga ia tercatat sebagai jemaat di sana. Jadi yang terpenting bukan ia tercatat sebagai jemaat di gereja orang Yahudi pada saat itu, tetapi yang terpenting adalah dia takut akan Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa enggak usah berjemaat di gereja manapun. Kita juga butuh berjemaat, kita butuh bergereja. Karena kenapa? Di gereja kita akan dibimbing, ada mentor, ada firman Tuhan yang terus kita dapatkan. Kita akan bergaul dengan orang-orang seiman yang bisa mendukung kita. Tetapi banyak hari-hari ini gereja dijadikan jadi tempat komunitas sosial ya. Jadi tempat untuk berkumpul, untuk membahas tentang baju apa yang lagi keren, tas apa yang lagi mahal, yang lagi bagus dan segala macam. Gereja jadi tempat komunitas sosial. Keliru. Tetapi gereja itu tempat kita bertumbuh, berbagi dengan satu sama lain. Yang kita pelajari hari ini di dalam kehidupan Cornelius yang pertama adalah takut akan Tuhan itu lebih penting. Bukan soal jadi jemaat di gereja A atau gereja B, bukan soal berkomunitas sosial di dalam gereja. Dan kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari Cornelius adalah pengetahuan yang kurang akan Tuhan itu menyebabkan kita salah arah menyembah Tuhan. Mari kita baca di ayat 25 dan 26. Di sana dikatakan, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkul di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Cornelius ini takut akan Tuhan. Dia tahu dia harus menghargai hamba Tuhan, tetapi ia salah melakukannya. Penyembahannya ia lakukan kepada Petrus secara tidak langsung ya. Jadi ia menyembah Petrus sebagai hamba Tuhan. Bukan karena Cornelius ingin menyembah manusia, tetapi tidak ada yang mengarahkan. Yang kita pelajari dari Cornelius hari ini adalah ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya Yesus, belajarlah akan firman Tuhan. Tambah-tambahkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Baca Alkitab. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai yang kita kagumi nanti hamba Tuhannya, yang kita kagumi gereja yang besar ini, yang kita kagumi adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan banyak karunia. Keliru. Nah, di sini kita belajar dari Cornelius. Yang disembah adalah Tuhan. Oleh karena itu, bacalah firman Tuhan. Banyakkan pengetahuan mengenai firman Tuhan itu sendiri, supaya kita tidak salah menyembah Tuhan, supaya kita tidak salah mengikut Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Cornelius adalah ia membawa seisi rumahnya kepada Tuhan. Seisi rumahnya. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Bukan hanya seisi keluarganya. Sanak keluarga berarti keluarga besar. Saudara-saudaranya, teman-temannya. Ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari kita perkenalkan kebaikan Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Keselamatan adalah untuk orang-orang yang ada di samping kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita. Mungkin ada dari kita yang tidak suka dengan mertua, tidak suka dengan ipar, tidak suka dengan tetangga. Biar aja tuh nggak masuk surga. No, yang kita lakukan adalah kita memberkati mereka agar mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Justru ketika kita tidak menyukai seseorang, artinya kita masih belum taat akan firman Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar yang ketiga dari Cornelius, yaitu membawa seisi rumahnya atau orang-orang yang terdekat kepadanya mengenal Tuhan. Jadi jangan
miliki firman ini untuk diri sendiri, keselamatan ini untuk diri sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu Tuhan tugaskan bukan hanya kepada 12 murid, tetapi kepada setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang kita bisa pelajari dari Cornelius hari ini adalah takut akan Tuhan lebih penting, bukan komunitas sosial. Yang kedua adalah pengetahuan yang kurang, itu akan membuat kita salah jalan. Oleh karena itu, belajarlah banyak tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah membawa seisi rumah, kenalan kita, saudara kita untuk mendengar firman Tuhan. Ketika Anda melakukannya, Anda telah melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.